Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi al mujahidin al-tahirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya wa rasula ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Sadaqallahul azim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para santri yang mulia, mari kita awali kajian kita di pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita bersyukur sedalam-dalamnya dengan kesungguhan-kesungguhan kita atas semua karunia, kebaikan dan keberkahan yang Allah berikan kepada kita hingga di hari Tasyrik ini, ya, dari Tasyrik di bulan Dzulhijjah tahun ini, bahkan di akhir tahun, ya, bulan di akhir tahun di tahun Hijriah ini, ya, Allah masih memberikan kita asyiha wal afiyah. Memberikan sehat lahir dan batin yang terbingkai oleh keimanan dan keislaman kepada Allah yang kita tunjukkan dalam bentuk khusyuk wa khudu', ya. Khusyuk itu tumakninah, khudu' itu tasliman, tunduk dan patuh kepada Allah, tunduk patuh dan berserah diri kepada Allah, tunduk dan patuh dan lapang dada atas semua iradah atau ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Mas santri yang mulia, semoga dengan semua kebaikan dan karunia yang Allah berikan kepada kita, Allah mampukan kita, Allah kuatkan kita, sehingga kita bisa menggunakan semua karunia ini untuk mendapat kasih sayang dan cinta dari Allah. Amin. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, setelah kita melewati tahapan-tahapan Yaumun Nahar, ya, Yaumul Kurban, gitu ya. Sekali lagi, Ustadz mewakili semua SDM, semua yang terlibat di dalam Ihani Madani yang menjalankan amanah, gitu ya, menjalankan amanah dari berbagai pihak, baik di Indonesia maupun yang dari para santri Hong Kong dalam melaksanakan Idul Kurban, ya. Sekali lagi kami mengucapkan ini ya, doa semoga korban panjenengan semua, ya, yang panjenengan laksanakan, ya, menjadi korban yang terbaik di hadapan Allah, kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Dan di antara ciri korban kita diterima itu apa? Pertama, kita merasa kita ada rasa di hati, ada kepuasan batiniah. Ya Allah, ini hamba-Mu, ya Allah, ya, hamba telah berbakti kepada Engkau atas semua karunia yang Engkau berikan. Merasa kita itu merasa akhirnya diperhatikan oleh Allah, merasa disayangi, bahkan kemudian merasa dicukupi lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan begitu kemudian kita pandai bersyukur kepada Allah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Insyaallah terkait dengan semua laporan-laporan kegiatan baik penyembelihan maupun tasyarufnya nanti akan segera disiapkan oleh ini stafnya, Ustaz. Jadi begitu.
Baik hadirin yang dimuliakan Allah, masih dalam suasana Yaumun Nahar, hari kurban atau hari Idul Adha. Kita memang disunahkan terus menerus majak kalimat apa? Kalimat takbir, ya. Kalimat takbir sampai kepada tahlil, gitu ya. Ya. Kalimat takbir, kalimat tahlil, gitu ya. Dan kalimat-kalimat thayyibah yang lain, bahkan sejak Yaumul Arafah, ya, di hari Arafah kita disunahkan baca kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walhamdulillahu ala kulli syai'in qadir. Semoga amalih-amalih ini gitu ya, yang kemarin semoga ketika Allah memudahkan lisan kita untuk membaca takbir, untuk membaca tahmid, untuk membaca tahlil di bulan dan di hari-hari Dhul Hijjah ini, semoga sekali lagi itu menjadi nilai, ada harga dan nilai diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin Allahumma amin. Baik hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini ya, di hari tasyrik ya, berarti hari tasyrik bagi yang sholat idnya hari Rabu, ini hari tasyrik yang ketiga. Yang sholatnya hari Kamis, berarti ini hari tasyrik yang kedua, gitu ya, di hari Sabtu ini ya. Kita akan melanjutkan kajian kita, dan mungkin di antara panjenengan semua masih ingat kita terakhir sampai mana? Mantel yang dicuri. Sampai? Mantel yang dicuri. Sampai selimut dan mantel ya? Ya. Selimut dan mantel yang dicuri. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita akan masuk ke bab yang baru ya. Bab yang baru ya. Nah, sekali lagi tema besar yang kita bahas ya hari ini gitu ya, dan hari-hari kemarin ya, sudah sekian waktu, sekian bulan kita masih membahas tentang bab an-nar wa ahlun-nar. Yang dimaksud biar kita itu kalau paham, kita itu merasa mendapatkan tanbih, mendapatkan peringatan, kemudian mendapatkan tazkirah, mendapatkan peringatan juga, tanbih wa tazkirah, mendapatkan peringatan dan peringatan agar kita itu berusaha menghindarkan diri kita dari perkara-perkara yang menjerumuskan kita ke dalam neraka yang kita sudah tahu ya, betapa ngerinya neraka itu. Bahkan saking ngerinya neraka ya, Rasulullah itu memberikan peringatan kepada kita dalam bentuk perumpamaan agar kita meninggalkan neraka. Jadi neraka itu oleh Rasulullah itu ada permisalan, ada perumpamaan seperti kita tinggal di sebuah kampung yang Rasulullah kemudian memperingatkan, maka segera tinggalkan kampung ini karena besok pagi ada musuh yang akan menyerang dan akan membunuh dan binasakan kita semua. Begitu. Itu seolah-olah seperti itu. Ya. Maka ketika ada seruan itu ada dua kelompok. Ada kelompok yang segera meninggalkan kampung itu, ya. Berarti dia meninggalkan apa? Neraka, bahasanya gitu ya. Dia menjauhi dari neraka dan selamatlah ya. Tapi ada kelompok yang tetap tinggal di situ, dan di pagi buta ketika mereka sedang tertidur lelap, maka musuh pun datang dan kemudian membinasakan mereka semua. Gitu ya. Nah, terkait dengan permisalan ini ada sebuah hadis yang cukup panjang ya. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim, dan hadis ini dari Abu Musa radhiyallahu anhu ya, dalam kitab Sahih Al-Jami ya. Nomornya 5860 ya. Nah, ini Ustaz akan membacakan tapi langsung diterjemahkan ya, Ustaz maknai begitu ya. Agak panjang. Baik,
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, gini ya, sabdanya gini. Sesungguhnya kata Rasulullah, perumpamaanku dan ajaran yang diwahyukan Allah kepadaku. Rasulullah gitu ya. Rasulullah bersabda, sesungguhnya perumpamaanku, jadi perumpamaan diriku, gitu kata Rasulullah. Dan ajaran yang diwahyukan Allah atau risalah yang Allah sampaikan kepada Rasulullah, ya, bagikan seorang, ya, diumpamakan seperti seseorang yang mendatangi kaumnya, seraya berkata, ya qaumi, gitu ya, wahai kaumku, ya. Sungguh aku telah melihat pasukan musuh dengan mata kepalaku sendiri. Gitu ya. Jadi gitu. Sungguh aku telah melihat musuh dengan mata kepalaku sendiri, kata Rasul. Dan mereka akan datang untuk menyerbumu. Dan aku benar-benar telah memberikan peringatan yang telanjang, kata Nabi. Nanti insya Allah ada sedikit penjelasan yang dimaksud dengan pemberi peringatan yang telanjang itu apa, gitu ya. Nah, gitu ya. Pemberi peringatan yang telanjang itu seperti apa, gitu. Nanti ada beberapa ulama yang menjelaskannya, gitu ya. Maka Nabi melanjutkan, sebagian kaumnya ada yang patuh dan taat ketika dia sami'na, mendengar, kemudian taat. Gitu ya. Hingga akhirnya mereka secara perlahan-lahan berangkat pergi dari kampung tersebut. Sehingga mereka pun selamat. Namun kata Nabi, ada pula sebagian kaumnya yang mendustakan. Ya. Mendustakan peringatan itu. Gitu ya. Dan mereka tetap bertahan di kampung itu. Lalu pasukan musuh menyerbu dan merusak kampung mereka di pagi hari buta. Kemudian Rasulullah menutup hadis ini dengan kalimat, itulah perumpamaan. Hadal misal. Itulah perumpamaan orang yang mematuhi dan mengikuti ajaran yang aku bawa. Yaitu mereka yang taat dan patuh kemudian meninggalkan kampung. Ya. Dan juga itulah perumpamaan orang yang durhaka dan mendustakan kebenaran yang aku sampaikan. Yaitu mereka yang tidak taat, mendustakan peringatan itu, dan mereka tetap bertahan di kampung. Jadi kayak gitu. Hadirin yang dimuliakan Allah. Maka ada penjelasan ya dari beberapa ulama ya mengenai makna yang tadi ketika Rasulullah itu menyampaikan bahwa aku benar-benar pemberi peringatan yang telanjang. Ya. Yang dimaksud ini begini ya. Ini sebenarnya tertuang ya. Nanti bisa dibaca dalam kitab Syarah An-Nawawi ya. Syarah An-Nawawi ala Muslim. Jadi kitab yang dari Imam Nawawi tapi itu mensyarah. Mensyarah itu menjelaskan kaitan ini kitab hadis Muslim. Ya. Jadi yang dimaksud itu gini ya. Sesungguhnya aku benar memberikan peringatan ya, memberikan peringatan yang telanjang, pemberi peringatan telanjang yang dimaksud apa gitu ya. Di antaranya ya Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muslim ini gitu ya. Jadi gini ceritanya di kitab ini. Pada awalnya jika seseorang ya hendak memberikan peringatan dan pengumuman kepada kaumnya terkait dengan hal-hal yang harus diwaspadai ya. Ia akan menanggalkan pakaiannya, kemudian pakaian dijadikan sebagai tanda. Gitu ya. Jadi seolah-olah ketika seorang pemberi peringatan itu akan berikan peringatan ya, dia melepaskan pakaiannya, kemudian pakaiannya itu dijadikan sebagai tanda. Seperti bendera. Seperti apa? Bendera yang isinya adalah simbol adanya peringatan akan bahaya.
Ya. Jadi pakaian itu kemudian dijadikan sebagai tanda. Ya. Jika pemberi peringatan itu berada di tempat yang jauh, maka tanda itu akan beritahu kepada orang-orang di kampung itu bahwa ntar lagi ada yang datang akan menyerang mereka. Maka yang dimaksud dengan memberi peringatan telanjang itu adalah bahwa aku memberikan peringatan bahwa sungguh musuh benar-benar telah menemukanku dan mengambil pakaianku, sehingga aku memberi peringatan kepada kalian dalam keadaan tidak pakai baju atau telanjang tadi. Nah, terkait dengan hadis ini ya, ini dijelaskan pula dalam kitab Fathul Bari ya. Kitabnya siapa itu? Ada yang tahu? Ada yang ingat? Fathul Bari kitabnya siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, siapa? Kitabnya siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, gitu ya. Ya, jangan lupa. Ustaz sering menyebutkan nama kitab dan siapa penulisnya. Ini penting bagi seorang penuntut ilmu. Biar apa? Biar dia tahu dasarnya dari mana. Maroji atau referensinya dari mana. Ya. Seorang santri kudu ngerti. Gitu. Sehingga ketika ada orang bertanya itu jelas. Ini kamu sumbernya dari mana? Dari kitab ini. Gitu. Kenapa kok kitab itu? Karena memang Nabi kan berpesan. Nabi itu tidak mewariskan dirham. Tidak mewariskan dinar. Yang Nabi wariskan apa? Al-ilmu. Sampai Nabi berpesan. Al-ulama'u Warasatul Anbiya. Begitu. Makanya kenapa kita kok belajarnya kepada para ulama? Karena mau belajar sama Nabi sudah wafat. Bahkan mau belajar sama ulama langsung sudah pada wafat. Maka kita belajar dari apa? Dari kitab-kitab yang mereka tulis. Nah, belajar kepada guru-guru yang bisa menjelaskan. Gitu ya? Ustaz. Nah, ini ya. Maka di sini itu ketika Nabi menegaskan ya, ketika Nabi menyampaikan bahwa aku pemberi peringatan telanjang, maka di dalam menurut penjelasan dalam kitab Fathul Bari itu, di dalam hadis itu ya, di dalam hadis itu ada kata itu menunjukkan adanya taukid. Apa taukid itu? Ta wawu kaf. Kemudian ya, kemudian dal. Ya. Taukid. Ta, wawu, kaf, ya, dal. Nah, tulisannya itu. Taukid. Ya. Taukid ini menunjukkan bahwa kalimat bahwa aku memberi peringatan telanjang itu menunjukkan penegasan. Menunjukkan apa? Penegasan. Penegasan apa? Sebagaimana seorang ulama namanya At-Tibi ya, dalam kitab Fathul Bari ya. Jadi Imam Ibnu Hajar Asqalani ya mensitir atau mencantumkan dalam kitabnya itu ungkapan atau perkataan dari At-Tibi, seorang ulama namanya At-Tibi ya. Di mana At-Tibi berkata ya, dalam hadis ini ya, hadis yang Ustaz bacakan tentang perumpamaan tadi ya, gitu ya, terdapat beberapa jenis taukid. Apa taukid tadi? Penegasan. Yang pertama di antara penegasannya adalah bi'aini. Ada kata bi'aini. Apa itu? Apa artinya bi'aini? Ain apa ainun apa? Mata. Bi'aini berarti dengan mataku. Gitu ya. Melihat langsung dengan mata kepalaku sendiri. Gitu ya. Bi'aini. Jadi ada kata taukidnya ya. Ada penegasannya. Pertama ada kata bi'aini. Yang kedua di situ ada kata innani ana.
Apa artinya innani ana itu? Sesungguhnya. Innani Sesungguhnya. sesungguhnya. Ya. Ana Saya. saya. Jadi sesungguhnya saya. Berarti ini kalimat yang yang bermakna taukid, penegasan. Ya, kalau dengan bi'aini, kemudian innani ana, gitu ya. Kemudian ada kata yang tadi peringatan, memberikan peringatan apa? Ada kalimat apa? Pemberi peringatan yang telanjang. Nah, kata telanjang di dalam hadis ini menggunakan bahasa ini Orian. Apa? Orian. Tapi yannya panjang. Orian. Ya. Nah, ternyata semua mufrodat ini mulai dari bi'aini, innani ana, kemudian Orian ini ya. Semua mufrodat atau kata ini menunjukkan puncak dekatnya musuh, penegasan. Dan bahwa berita yang dibawanya adalah benar. Artinya apa? Dijelaskan oleh Ummah yang bahwa perumpamaan ini menunjukkan bahwa yang namanya an-nar, neraka itu benar-benar ada dan benar-benar menanti mereka yang berdusta, yang melanggar batasan-batasan Allah. Gitu. Neraka benar-benar sudah diciptakan Allah, sudah disiapkan oleh Allah, dan benar-benar mereka yang berdusta, mereka yang melanggar batasan Allah akan dimasukkan ke dalam neraka itu. Gitu. Tentunya bagi kita orang yang beriman pasti kita dalam posisi khawatir, gitu ya, panik, gitu ya. Gitu ya. Karena ada rasa ketakutan, gitu ya. Gitu ya. Namun kita tetap berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita oleh Allah diberikan rahmatnya sehingga kita dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin. Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah. Nah, di antara bentuk perumpamaan dalam peringatan ini terkait dengan apa? Kondisi panas. Kondisi hawa panas. Ya, atau panasnya api neraka. Ya. Mungkin kita pernah membahas tentang seluk-beluk atau hal ikhwal an-nar gitu ya. Di antaranya level atau tingkat panasnya api neraka itu dibandingkan dengan panasnya api yang ada di bumi. Mungkin kita pernah ya. Udah kita bahas itu. Jadi panasnya api neraka itu berapa kali panasnya yang di bumi? 7. 7. 7. 7.000. Yang benar berapa? Yang benar 70. 70 kali lipat. 10 kali panasnya dunia itu. Mungkin kita nggak bisa membayangkan ya 70 kali itu kayak apa. Oh, kita kena api sedikit saja melepuh. Iya udah melepuh gitu ya. Berarti disitulah ganasnya api. Ganasnya hawa panas yang keluar dari percikan-percikan ya dan kobaran api neraka. Dan ini tentunya akan mengingatkan kita gitu. Nah, ketika bicara hawa panas mungkin kita bicara tentang kalau di dunia mungkin kita bisa mencoba untuk menghayatinya ya kita bisa merasakannya ketika misalnya ketika musim panas. Kalau di Hongkong sekarang musim apa?
Panas. Nah, bagaimana Kak? Kak panas niku pripun jenengan yang jenengan rasakan? Gerah Ustaz. Gerah, terus ngapa malih? Gerah tok. Ingetan. Ya. Dahaga. Jadi nikmati mawon Ustaz memang. Oh, dinikmati mawon nggih, nggih. Nggih, sing yang setannya kan nopo ingkang jenengan nikmati. Dahaga. Ya, dahaga, panas, ya. Tadi sumuk, dahaga gitu ya. Dan ya, dia merasakan hawa panas itu kalau musim panas. Biasanya kalau kayak gitu tuh bikin nyaman atau tidak? Gak nyaman. Iya, kalau seorang tidak sampai kepada level wis pokoknya apapun kita nikmati, pasti dia akan gelisah karena merasa tidak nyaman. Kan gitu kan. Ya gitu ya. Maka terkait dengan hal ini, ya. Kan pernah kita sampaikan bahwa neraka itu kan ada dua macam. Ada neraka yang sangat panas, namanya apa? Jahanam. Ada neraka yang sangat dingin tapi rasanya panas menusuk. Jadi kondisinya dingin tapi ke kulit panas menusuk. Namanya apa? Lupa. Nah, jadi kan harus tahu. Ya, kan sudah ngaji bertahun-tahun toh. Namanya jam harir. Zamharir. Itu neraka yang isinya itu ya es ya, dingin. Saking dinginnya rasanya nggak dingin, tapi rasanya panas. Karena nggak ada neraka yang rasanya dingin, nggak ada. Walaupun di situ apa yang apa yang ada angin dingin tapi rasanya panas. Jadi takdir Allah menciptakan neraka, keadaannya apapun itu ya, yang terasa adalah hawa panas. Gitu. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda ya dalam sebuah hadis, dalam silsilah as-sahihah ya, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, neraka pernah mengadu kepada Robnya seraya berkata, di neraka itu pernah mengadu kepada Allah. Neraka pernah mengadu kepada Allah. Bagaimana neraka itu mengadu kepada Allah? Kan itu ya. Nah, neraka berkata, ya Rob, sesungguhnya anggotaku memakan sebagian lainnya. Jadi ternyata ya, kobaran api panas, mereka itu saling membinasakan di antara kobaran api itu. Maka bahasanya di sini adalah sebagian anggotaku memakan sebagian yang lain. Gitu ya. Ya. Ketika neraka mengadu seperti itu, maka kemudian Allah menjadikan neraka itu memiliki dua nafas. Neraka memiliki dua nafas. Ya, apa dua nafas itu? Yaitu satu nafas di musim panas. Nah, gitu ya. Jadi ada hari-hari yang panasnya luar biasa. Dan yang dominan dari 7 neraka itu ya dipimpin oleh jahanam. Karena ini. Nah, itu satu nafas adalah musim panas dan satu nafas lagi, gitu kata Rasulullah, adalah musim dingin. Berarti yang memimpin neraka itu ya semua neraka kondisinya jam harir. Jam harir gitu ya. Jam harir atau jam harir. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari sini kita semakin memahami ya gitu ya. Tentang tentang kondisi ini ya, gitu ya. Jadi kengerian gitu ya. Jadi neraka jam hari itu ngerinya luar biasa. Karena apa?
Karena dia itu bisa mengelupaskan daging dan tulang. Kelihatannya dingin tapi bisa mengelupaskan gitu ya. Daging dan tulang. Gitu ya. Terkait dengan jam harir ini ditegaskan ya. Jadi ditegaskan oleh Allah. Gitu ya. Gitu ya. Jadi kalau terkait dengan hal ini itu ada hadis yang lain ya. Hadis yang lain ya, hadis ini muttafaqun alaih. Kalau muttafaqun alaih itu hadis ini berarti diakui dan disepakati oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Nah, Rasulullah bersabda istaqatin nar ila rabbiha gitu ya. Neraka itu berkata ya kepada Rabbnya gitu ya. Ya Rabbi akala ya ba'don gitu ya. Gitu ya. Ya Rabbi kami memakan satu sama lainnya ya. Gitu ya. Maka izinkanlah kami untuk bernafas gitu. Ya. Fa'adzina laha binafasaini nafasin fis syita'i ya wa nafasin fis sayf fahuwa asyaddu ma tajiduna minal hars wa asaddu ma tajiduna minaz zamhari gitu ya. Maka Allah mengizinkan untuk bernafas 2 kali. Nafas ketika di musim dingin dan nafas ketika di musim panas. Hawanya amat panas. Itulah dari panasan neraka. Hawanya sangat dingin ya. Sehingga dingin, dan itu adalah dari dingin bekunya neraka jam hari. Kan gitu ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Kalau terkait dengan hal ini ya pernah kita bahas tentang apa? Tentang mungkin jenengan pernah masih ingat ya terkait dengan hawa panas dan hawa dingin ini ya. Kalau hawa panas gitu ya diistilahkan dalam Quran adalah hamim. Kalau hawa dingin diistilahkan dengan kata wa ghassa. Apa? Wa ghassa. Ya. Masih ingat gak? Surat napa ayat napa niku? Sinten Kang masih ingat? Nanti Ustaz kasih bonus ikut outbound. Gratis. Apa? Iya. Surat apa? Surat Shad. Surat apa? Short. Ayat 57. Ya, mungkin kita masih ingat itu ya. Surat Shad ayat 57. Ya. Di situ ada kalimat hada falyadzuquhu hamimun wa ghassaqon. Ya itu kan. Inilah azab neraka ya. Biarlah mereka merasakannya berupa minuman mereka air yang sangat panas dan air yang sangat dingin. Nah, lebih jauhnya mungkin jenengan sudah pernah kita bahas terkait dengan bahwa kenapa Allah itu menjadikan panas dan menjadikan dingin itu sebagai bentuk balasan yang setimpal yang Allah berikan kepada mereka yang melanggar batasan Allah. Nah, di ayat yang lain surat apa? Surat apa nggih? Masih ingat? Coba dibaca surah An-Naba ayat 24 sampai 26. Apa? Hafal semua tak? Surat An-Naba ayat 24 sampai 26. Bismillahirrahmanirrahim. La yadzuquna fiha bardan
ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman selain air mendidih dan nanas sebagai pembalasan yang setimpal. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Nah, terkait dengan hal ini, hadirin yang dimuliakan Allah ya, ini ada penjelasannya ya dari seorang sahabat dan dia itu adalah ahli tafsir. Sahabat yang ahli tafsir sinten? Abu Hurairah. Siapa? Lihat. Ibnu Abbas Bin atau Abdullah bin Abbas. Abbas yang ketika masih gulam, masih anak-anak didoakan. Jadi Nabi itu memegang kepalanya Ibnu Abbas karena ini keponakannya, karena anaknya pamannya. Didoakan Rasulullah semoga Allah memberikan tafaqquhu fiddin. Diberikan pemahaman yang sangat baik terhadap agama, maka dia menjadi sahabat yang ahli tafsir. Bahkan banyak sahabat-sahabat senior termasuk Umar bin Khattab kalau bertanya masalah agama nanyanya ke Ibnu Abbas. Jadi seperti itu ya. Nah, Ibnu Abbas menjelaskan tadi kata ghosak ya, yang dimaksud ghosak dari dua ayat dalam dua surat tadi ya. An-Naba maupun surat Shad tadi ada kata apa? Ghosak ya. Yang dimaksud ghosak itu adalah ini, dingin beku dari neraka, tapi seseorang yang masuk ke dalamnya akan terasa terpanggang dengannya. Kalau terpanggang itu kira-kira panas atau dingin rasanya? Panas. Itulah kenapa sejak tadi Ustadz sampaikan, ya nerakanya jam harir, tapi rasanya panas menusuk, gitu ya. Jadi kita itu akan beku di situ, tapi rasanya bukan beku yang dingin, tapi beku yang panas, ya, panas, gitu ya, seperti terpanggang. Itu penjelasan Ibnu Abbas, ya. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi hadis-hadis ini ya, hadis dan ayat tadi ternyata ya, ini mengisyaratkan bahwa hubungan yang erat antara udara panas di musim panas dengan api neraka. Gitu ya. Jadi kalau jenengan sekarang merasakan musim panas ya, yang jenengan rasakan panasnya, sumuknya, gerahnya, enggak nyamannya, maka hawa panas itu ada hubungannya dengan api neraka. Apa hubungannya? Ya, hawa panas itu menjadi tazkirah, menjadi pengingat dan peringatan kepada kita, menjadi peringatan dan pengingat terbesar tentang apa? Neraka jahanam. Tentang neraka jahanam. Gitu ya. Itu adalah hadis riwayat Bukhari dan juga Ibnu Majah, hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri ya. Gitu ya. Menjelaskan dalam hal yang lain ya. Hubungannya ini terkait dengan ketika Rasulullah bersabda, tundalah sholat zuhur hingga panasnya mereda. Nah, gitu. Jadi, kalau di siang hari itu puncak panasnya saat apa? Zuhur. Ya, saat apa? Hari di tengah-tengah. Iya, Yang betul hari. sekali. Ketika matahari di tengah-tengah. Dan kita tidak boleh sholat pada saat itu. Yang disebut waktu zuhur itu ketika matahari mulai tergelincir ke arah barat. Itu sholat zuhur. Ketika matahari sudah tergelincir ke Barat. barat. Ya. Maka
Nabi menyampaikan sabdanya, tundalah sholat zuhur hingga panasnya mereda. Maksudnya hingga matahari Tergelincir. Kenapa Rasulullah melanjutkan? Ya, sebab panas yang sangat menyengat itu berasal dari hembusan api jahanam. Gitu ya. Jadi sebenarnya kita itu sudah diberikan DP oleh Allah tentang panasnya api jahanam. DP panas. Iya, maksudnya begitu. Nggak mau DP neraka. Iya, Maunya iya. Enggak, DP panas itu tadi ketika di dunia itu bukan disebut siksa bagi orang mukmin, tapi disebut dengan peringatan. Kayak gini loh, nanti panas kayak gini loh ya. Kamu hati-hati, jangan kau dekati, kan itu. Peringatan kan begitu. Coba kamu rasakan nyaman nggak? Ternyata nggak nyaman. Padahal kalau bicara tentang tingkat hawa panasnya, paling sepersekian dari hawa panas yang sebenarnya dari jahanam. Makanya yang DP itu paling sebagian. Betul. Iya. Maka kalau kita bahasanya, kita dapat DP aja nggak nyaman, apalagi masuk di dalamnya. Ya, gitu ya. Jadi gitu. Nah, bagi mereka orang-orang yang tidak taat kepada Allah, misalnya di negeri yang panjenengan sedang bekerja ini, mereka bebas-bebas saja, toh. Ketika panas, mereka membuka sebagian dari kain mereka, sebagian pakaian mereka lepaskan, gitu, toh. Kan itu. Ya, itulah yang kadang kalau Ustadz ke sana saat musim panas, ya maka diharuskan Ustadz pakai apa? Kacamata hitam. Sehingga kalau ngelirik tidak kelihatan. Mengalihkan pandangan. Gitu, karena mereka enggak sedang, bagi seorang mukmin, seorang muslimah kan tidak begitu. Ya. Panasnya bagaimanapun, ya, dia harus menjaga izzahnya, menjaga kehormatan dirinya dengan tetap menutup aurat. Kan itu, ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hal ini kita semakin jelas, ya. Terkait dengan apa? Bahwa di hadis ini kan ada kata abrodu gitu ya. Abrodu, ya. Jadi kata abrodu itu panas yang menyengat, ya. Maka Rasulullah mengingatkan, tundalah sholat saat panas menyengat dan lewati waktu biasa mengerjakan sholat hingga panasnya mereda. Ya, jadi seperti itu, ya. Nah, terkait dengan hal ini, hadirin yang dimuliakan Allah, gitu ya. Seperti sekarang misalnya, ini kan kalau di Haramain ini musim apa? Panas. Iya, musim apa? Iya, musim panas. Haji. Musim ibadah apa? Musim haji. Jadi ternyata begini, jika dalam hal sholat ada penegasan, misalnya sholat zuhur tadi, tundalah sholat zuhur sehingga matahari tergelincir atau hawa panasnya berkurang. Dalam hal ini juga terkait dengan ibadah haji, gitu ya. Terkait dengan ibadah haji. Ya. Haji itu dimulai dari apa? Kalau ibadah haji itu mulainya, rukunnya apa yang pertama? Setelah ihram apa? Kemarin tanggal 9 itu apa? Wukuf, Ustaz. Oh iya. Berbondong-bondong, kemudian wukuf di padang Arafah. Wukuf artinya apa? Berdiam diri di situ. Ya, mau berdiam diri, ya. Dari kondisi yang sangat dingin sampai kondisi panas. Gitu ya. Kemudian baru sorenya salat asar, kemudian menjelang maghrib, kemudian berjalan menuju ke Musdalifah untuk mabit di Musdalifah. Kemudian baru ke Mina untuk melempar jamarat. Nah, setelah itu baru kemana? Di situ bisa menyembelih binatang korban, itu kembali ke
ke Ka'bah, ke Mekah, ke Masjidil Haram untuk tawaf, kemudian sa'i dan tahalul, kan itu. Nah, terkait dengan hal ini, ketika berada di Arafah itu, ya gitu ya, dia akan merasakan hawa panasnya. Gitu ya. Kalau dulu dan sekarang tentunya tingkat hawa panasnya berbeda. Nah, kalau sekarang mungkin panasnya tidak sepanas dulu karena sudah mulai banyak tanaman di padang Arafah itu. Tanaman hijau sudah mulai banyak. Ini. Kalau dulu sampai pemerintah kerajaan Saudi Arabia, ya, karena saking panasnya, maka mereka dalam rangka mengurangi hawa panas itu, mereka menyediakan helikopter yang berputar-putar di atas pada Arafah yang kemudian sambil menyemprot air itu untuk mengurangi panas, kan itu. Nah, sekarang tentunya hawa panasnya itu berkurang. Nah, maka dulu gitu, walaupun panasnya itu sangat luar biasa, banyak orang yang enggan mengambil keringanan. Ya. Jadi dia itu tidak mau berteduh, bahasanya gitu. Dia waktu itu malah pengennya dapat panas yang sangat panas. Bahasanya dalam tanda kutip dia tamak terhadap panas. Saya pokoknya akan menikmati panasnya pada saat wukuf di padang Arafah. Kenapa? Karena dia itu berharap selamat akan selamat atau mendapatkan keselamatan akan panas yang berlipat-lipat pada saat di Yaumul Mahsyar. Gitu. Doa dan harapan mereka seperti itu. Karena kita tahu di Yaumul Mahsyar itu, ya, matahari diturunkan hingga sejengkal di atas kepala. Itu panasnya kayak apa coba? Maka akhirnya ada yang berkeringat, keringatnya itu membasahi merendam sampai mata kakinya. Ada yang merendam sampai lututnya. Ada yang merendam sampai pinggangnya. Bahkan ada yang merendam sampai lehernya. Nah, gitu. Padahal saat di padang mahsyar, ya, semua orang, semua yang dibangkitkan tingginya sama dengan tingginya Nabi Adam. Ya, kalau dalam kitab ada yang tinggal menyampaikan 27 meter, ada yang menyampaikan 30 meter. Itu bisa kerendam sampai leher gitu ya. Coba. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika wukuf, dia berusaha untuk menahan dan berusaha untuk menikmati panas yang luar biasa itu karena dia berdoa kepada Allah, ya Allah, selamatkanlah aku dari panasnya Yaumul Mahsyar. Gitu ya. Maka mereka akhirnya bertekad ketika salah seorang dari mereka yang melaksanakan ibadah haji, ketika mereka telah berihram, ya, maka mereka tidak akan berusaha berteduh. Gitu. Berusaha tidak berteduh. Ketika dikatakan kepada mereka, gitu ya. Ini dalam kitab Lataif Al-Ma'arif ya. Ketika dikatakan kepada mereka, mengapa kau tidak mengambil keringanan? Kenapa engkau tidak berteduh? Maka mereka menjawab, aku berkorban untuk mencari tempat berteduh. Gitu. Aku berkorban untuk mencari tempat berteduh. Sungguh tempat berteduh di hari kiamat sulit didapatkan. Jadi orang yang berada di padang Arafah haji itu dia itu sangat yakin begitu sulitnya nanti mendapatkan keteduhan di Yaumul Mahsyar, di hari kiamat. Maka dia saat itu dia ketika panasnya luar biasa dia bertahan karena berharap nanti mendapatkan keteduhan karena tidak akan kuat. Kita mungkin kalau sekarang
misalnya panasnya memuncak pada musim panas ya gitu ya. Nanti kalau di Hong Kong panasnya memuncak bulan apa? Bulan 8, 9. Saat outbound itu panasnya memuncak. Semoga tidak. Ya, kalau memuncak ya nikmati saja. Yang itu. Kita berlatih di padang Arafah kan gitu. Akhirnya begitu. Sehingga nanti ketika di padang Arafah beneran kita udah siap. Ya, begitu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Qudamah ya dalam kitab Minhajul Qasidin pernah menegaskan bahwa sekembali dari sholat Jumat saat matahari panas membakar, mereka mengingat digiringnya manusia dari tempat hisab menuju surga atau neraka. Karena kiamat itu terjadi pada hari Jumat. Dan hari itu tidak mencapai puncaknya. Kecuali setelah ahli surga beristirahat di surga dan ahli neraka berdiam di neraka. Hal itulah sebenarnya yang dimaksud oleh Ibnu Mas'ud ketika membacakan surat Al-Furqan ayat 25. Monggo diwaos surat Al-Furqan ayat 25. Surat 25 ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yauma tashaqqaqus samaa'u bil ghamami wa nuzzilal malaa'ikah. Wa nuzzilal malaa'ikatu tanzila. Artinya, dan ingatlah pada hari ketika langit pecah, mengeluarkan kabut putih dan para malaikat diturunkan secara bergelombang. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an ya. Ya. Jadi pada saat itu banyak orang kemudian berlindung dari sengatan matahari. Ya. Jadi ya di sini kan langit pecah hingga mengeluarkan kabut putih dan kondisinya sangat panas. Gitu ya. Maka banyak orang yang berusaha berlindung dari sengatan matahari dengan tangannya, dengan payung bahkan dinding, tapi ia tidak pernah sanggup menahan apa? Menahan panas. Gitu ya. Ya. Menahan panas. Ya. Maka itulah dalam sejarah itu ya, sejarah itu ada seorang yang dikenal oleh para ulama itu pemilik hati yang hidup dan pemilik keimanan yang cerdas. Siapa kira-kira dalam sejarah oleh para ulama dikatakan sebagai pemilik hati yang hidup dan pemilik keimanan yang cerdas? Dia adalah Khalifah Rashidah yang kelima. Kan kita mengenal selama ini Khalifatul Rasyidin ada berapa? Ada 4 ya. Khalifah Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman dan Ali. Kemudian oleh para ulama yang setingkat ya ada keturunan dari Umar akhirnya. Keturunan jauh dari Umar ya yang memiliki derajat seperti mereka sehingga dimasuk dalam Khalifah Rashidah yang kelima. Siapa namanya? Umar bin Abdul Aziz. Iya, betul sekali ya. Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Saking lembutnya hati beliau, ketika beliau itu kan khalifah, tapi seringnya menangis. Khalifah tapi sering menangis. Ya. Kenapa beliau sering menangis? Karena beliau itu ya sering banget ingat gitu. Kan kita tahu ya,
ini kan Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu memimpin ya dari Bani Abbasiyah ini ya, Khalifah dari Bani Abbasiyah ini memimpin 2 tahun sekian waktu. Jadi tidak lama jadi presiden. Tetapi semua mengakui kepemimpinan beliau itu ya 2 tahun sekian bulan itu menghasilkan kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang aman, kehidupan yang nyaman, ya. Kemudian tercukupi, tidak ada konflik, semua rukun, semua baik begitu. Ya. Sehingga tegaklah syariat Islam pada saat itu. Gitu. Toh demikian beliau itu sering menangis karena apa? Karena dia itu khawatir, takut, ya. Jangan-jangan ketika kita berada dalam kenikmatan, dalam kesenangan, ya, kita akhirnya lupa, membuat kita terlena dari panasnya siksaan. Gitu ya. Dan Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu merasakan betul ya, tentang kelalaian dirinya dan merasakan betul akan sulitnya hisab, gitu. Beratnya hisab. Gitu ya. Oke, baik. Kakek moyangnya ya seorang khalifah ya namanya Umar bin Khattab. Jenengan tahu bagaimana kepemimpinan beliau pada saat jadi khalifah? Luar biasa adilnya, ya. Tapi sederhana. Bahkan kaisar, ya, kaisar dari Persia, gitu, sampai kaget. Kaisar Romawi kaget. Ini khalifah, presiden dengan wilayah kekuasaan yang sangat besar. Kok tidurnya di lantai, tidak beralaskan tanah, dan atapnya langit. Gitu. Beda dengan para kaisar-kaisar di Romawi, di Persia. Dengan gemerlap kemewahan yang mereka alami. Dengan pelayanan yang mereka rasakan oleh pelayan-pelayan mereka. Gitu kan. Khalifah Umar bin Khattab sangat takut. Dia kan pemimpin yang adil ya. Tapi sangat takut akan apa? Hisab. Karena Rasulullah menegaskan bahwa Umar itu nanti akan dihisab 40 tahun akhirat atas kepemimpinannya jadi presiden itu. 40 tahun akhirat ya lama sekali. Padahal itu pemimpin atau presiden yang baik. Bagaimana yang tidak baik? Bagaimana pemimpin yang zalim? Tentunya lebih lama. Umar bin Abdul Aziz itu merasakan begitu. Dia itu cuma 2 tahun memimpin, tetapi dia itu merasakan beratnya hisab yang nanti akan Allah berlakukan untuknya. Maka sering menangis. Ya, gitu. Jadi seperti itu ya. Baik hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudah cukup sampai di situ terkait dengan panas, tapi ada satu hal lagi di kitab ini. Ternyata panas itu ada hubungannya. Panas itu ada hubungannya lagi-lagi dengan neraka jahanam. Seperti panas badan. Seperti apa? Panas badan. Kalau panas badan itu biasanya apa? Namanya? Demam. Iya, betul sekali. Ya, demam, ya, demam. Ya. Jadi demam itu apa ya? Namanya al-humma bahasa Arabnya. Apa? Al-humma. Jadi al-humma. Ternyata panas yang dimaksud ada hubungannya dengan demam. Dan demam itu apa?
Ya, demam itu apa toh? Oh, gitu ya. Gitu ya. Jadi ini ada sebuah hadis agak panjang ya. Ya. Ketika ada seorang sahabiah ya, namanya Ummu As-Sa'ib atau kadang dipanggil Ummul Musayyib. Jadi Rasulullah itu sedang menjenguk Ummu Sa'ib atau Ummu Musayyib. Ketika menjenguk Rasulullah bertanya, "Ma laki?" Itu untuk perempuan. Kalau laki-laki, malaka. Gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya adalah kalau bahasa Maduranya, what happened with you gitu. Apa itu Ustaz? Iya, gitu ya. Kalau bahasa kantornya apa? Domesi. Domesi ya. Iya. Iya, ya udah Ustaz nggak tahu. Gitu ya. Ketika Rasulullah menjenguk Ummu Sa'ib ini, Rasulullah bertanya, "Ma laki?" Ya, ada apa denganmu? Ya Ummu Sa'ib, au ya Ummu Musayyib. Ya. Kok tuzaf zifina? Kok badanmu bergetar? Gitu, Rasulullah gitu. Kalau orang demam itu badannya bergetar. Bergetar itu orang-orang bergetarnya orang Jawa itu ya, bergetarnya orang demam itu orang Jawa bilangnya apa? Menggigil. Gemeter, menggigil. Iya, kui bahasa Indonesia. Wong Jawa bilang apa? Bahasa Jawanya apa? Dredak. Panasan. Ya itu benar itu. Ya, kui Jawa bener kui Jawa mesti. Ya. Jadi badannya itu bergemetar gitu ya. Gemetarnya kedinginan, tapi ketika dipegang apa? Kulitnya misal dipegang apa? Dahinya, maka apa? Panas. Maka ketika ditanya itu, maka Musa'ib berkata, Al-humma, saya sedang demam ya Rasulullah. La barakallahu fiha. Gitu ya. Saya sedang demam ya Rasulullah. Kemudian dia berdoa, semoga Allah tidak memberkahi demam. Jadi dia itu mendoakan jelek kepada demam. Demamnya didoain, la barakallahu fiha. Nah, ketika mendengar itu Rasulullah mengatakan la tusabbil humma. Janganlah engkau mencela demam gitu ya. Janganlah engkau mencela demam. Inna tuthibu khotoya bani Adam. Karena apa? Demam itu bisa menghilangkan kesalahan-kesalahan atau dosa manusia. Gitu ya. Kok bisa? Kama sebagaimana yudhibul kir. Sebagaimana kir. Kir itu apa? Alat yang semacam palu ya semacam palu atau bisa pisau juga yang dipakai pandai besi untuk apa? Khobasal hadid, untuk menghilangkan karatnya besi. Karena besi itu kalau karatan ya bisa dihilangkan dengan dibakar, setelah itu dipukul. Nah, begitulah karat-karat dosa dalam hati dan tubuh kita. Hanya bisa dihilangkan kalau kita demam. Gitu ya. Jadi begitu ya. Maka sampai ada hadis dari Aisyah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demam adalah keberuntungan setiap mukmin dari api neraka. Gitu ya. Ini hadis riwayat Al-Bazzar ya. Gitu ya. Nah, bagaimana kelanjutan tentang demam yang dengan panas ini? Kita ikuti setelah yang satu ini. Insya Allah kita lanjutkan bab tentang demam di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah memberikan kita umur yang panjang dan amal yang soleh. Amin ya Allah. Batin. Dan Allah memberikan kecukupan, keberlimpahan, rezeki lahir dan batin dunia. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin.
Wallahu ta'ala alam. Semoga ada manfaatnya. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Ya Rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.